Imam Ahmad bin Hambal, ya, atau kita kenal dengan Imam Hambali. Beliau banyak berbeda dengan pandangan tentang persoalan fikih dengan guru beliau yaitu Imam Syafi'i. Tapi mereka imam-imam mazhab itu saling menghormati luar biasa. Ini namanya adab, di mana mereka mengetahui bahwa memang ada dalam ilmu agama ini hal-hal yang kita boleh berbeda, ya. Ada hal-hal yang kita tidak boleh berbeda, tapi ada juga hal-hal yang kita boleh berbeda. Dalam hal-hal yang prinsip, ya, dalam hal-hal yang pokok, kita tidak boleh berbeda, ya, dalam usuluddin istilahnya. Ya, tidak boleh berbeda kita. Tapi dalam hal-hal yang sifatnya furu', ya, dalam hal-hal yang sifatnya cabang, kita boleh berbeda. Nah, disinilah, ya, diperlukan adanya toleransi. Ya, toleransi bukan hanya kepada orang selain Islam, tapi dalam sesama kita kaum muslimin, kita pun diperlukan adanya toleransi dalam hal-hal yang bersifat furu', dalam hal-hal yang bersifat cabang. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kewajiban yang seringkali dilalaikan oleh kaum muslimin adalah talabul ilmi. Padahal talabul ilmi atau menuntut ilmu, mempelajari agama ini adalah merupakan sesuatu yang wajib. Kita tahu banyak hadis-hadis yang terkait dengan hal ini. Baginda Nabi katakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, misalnya. Ya, tuntutlah ilmu mulai dari buayan sampai ke liang lahat, ya, atau hadis yang paling populer, ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, khususnya menuntut ilmu tentang agama ini faridah. Faridah itu fardu, ya, wajib. Yang namanya wajib tentu kalau tidak dilakukan berdosa, ya. Jadi menuntut ilmu atau mempelajari agama ini adalah sesuatu yang wajib. Ya, kita sering kali merasa cukup hanya dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang rutin, salat, zakat, puasa, haji. Ya. Padahal ini adalah merupakan sebagian dari keseluruhan ajaran agama ini. Ya. Dan baginda Nabi juga sudah banyak sekali menyatakan janjinya, ya, tentang pahala menuntut ilmu, khususnya ilmu-ilmu agama. Ya. Bahkan pahala menuntut ilmu itu jauh lebih besar daripada pahala ibadah-ibadah sunnah. Ya. Dalam satu derajat tertentu, menuntut ilmu agama ini bisa sama dengan pahala jihad. Padahal jihad itu adalah puncaknya ibadah. Baginda Nabi katakan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa keluar dari rumah, ya, kemudian mencari ilmu, ya, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama, ya, dengan melaksanakan jihad fi sabilillah, ya, hatta yarji'a, sampai dia kembali ke rumah. Jadi hitungan pahalanya begitu dia keluar dari rumah, kemudian katakanlah sampai di masjid dia menghadiri kajian-kajian, lalu kemudian dia pulang kembali ke rumah. Nah, semua detik-detik dia berada di luar rumah untuk dalam rangka meniatkan dirinya untuk mencari ilmu, maka itu dihitung sama dengan pahala jihad. Ya. Atau dalam hadis lain yang seringkali disampaikan, ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan keluar untuk mencari ilmu, ya, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan bagi dirinya, ya, untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi hadis-hadis lain yang menggambarkan betapa besarnya, ya, menuntut ilmu itu pahalanya, ya. Pahala dari menuntut ilmu ini sungguh merupakan sesuatu yang bisa memudahkan kita untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih penting adalah ada satu hal yang kadang dilupakan, ya, oleh kaum muslimin, yaitu menuntut ilmu itu sebelum menuntut ilmu harus memahami dulu adab menuntut ilmu. Ya, karena adab ini jauh lebih penting daripada ilmu. Seluruh kegiatan kita, ya, itu terkait dengan adab. Ya, makanya para ulama itu menganggap bahwa adab itu jauh lebih penting daripada ilmu, sehingga para ulama-ulama besar, ya, orang tua mereka itu sebelum mereka memerintahkan putra-putranya untuk mencari ilmu, yang lebih penting adalah mempelajari adab dulu. Ya, makanya Imam Syafi'i itu 20 tahun
beliau menjadi murid dari Imam Malik. Ya, 18 tahunnya belajar adab. 2 tahunnya beliau baru belajar ilmu agama. Karena beliau katakan, aku mendapatkan adab ya, dari seorang Imam Malik hanya dari beliau pribadi, tidak bisa dari orang lain. Tapi kalau mempelajari ilmu yang beliau sampaikan, aku bisa mempelajarinya dari orang lain. Ini dikatakan oleh Imam Syafi'i. Ya, jadi sehingga dengan memahami adab itu seseorang akan memiliki kesempurnaan akhlak. Ya, tanpa adab, maka orang-orang yang berilmu setinggi apapun ilmunya tidak ada manfaatnya, tidak ada keberkahan dari ilmunya itu. Maka dia akan menjadi orang yang sombong. Ya, dia akan menjadi orang-orang yang ketika dia mengerjakan sesuatu bisa jadi itu di luar sebagaimana apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, jadi mungkin perlu kita pahami dulu adab untuk menuntut ilmu itu sebagaimana apa yang telah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Jadi pertama, ya, dalam rangka menuntut ilmu itu sucikan dulu rohani dan jasmani kita. Ya, rohani di sini maksudnya adalah luruskan niat kita dalam mencari ilmu itu semata-mata memang ingin mempelajari ilmu ini, ya, tanpa ada tendensi yang lain, ya, tanpa ada latar belakang yang lain. Lalu secara jasmani mensucikan diri tentu berwudu dulu, ya, sebelum menghadiri majelis-majelis taklim, ya, kajian-kajian ilmu keagamaan, ya, di masjid ini ataupun di masjid-masjid yang lain. Upayakan untuk berwudu dulu, ya, sehingga ilmu yang akan kita dapatkan itu akan mendatangkan keberkahan bagi diri kita. Lalu yang kedua, beliau katakan perlu adanya kerendahan hati dalam mencari ilmu itu. Ya, rendah hati, tidak sombong. Ya, karena kesombongan itu akan menjadi pintu penghalang masuknya ilmu. Ya, pintu penghalang masuknya ilmu dan hidayah itu yang pertama adalah kesombongan, yang kedua adalah kekuasaan. Orang-orang yang sombong dan orang-orang berkuasa itu riskan sekali, artinya rentan sekali terhadap masuknya ilmu dan hidayah. Ya, jadi upayakan kerendahan hati dan tidak menganggap diri kita lebih dari yang lain ketika kita ada di dalam majelis-majelis ilmu. Ya, jangan merasa lebih baik dari yang lain, apalagi jangan merasa lebih baik daripada orang yang berbicara di depan. Ya, siapapun yang berbicara di depan, ketika mereka menyampaikan ilmu-ilmu agama, hormati dia. Ya, katakanlah kalau memang ada yang tidak sesuai dengan pendapat kita, tidak ada masalah. Ya, tidak usah diambil. Dan yang penting adalah bagaimana kita menjalankan adab dalam arti ketika menghadiri kajian itu, ya, tidak merasa lebih baik daripada yang lain. Ya. Dan yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam belajar. Ya, harus ada pengorbanan, harus ada totalitas. Imam Al-Ghazali, ya, beliau mengatakan bahwa ilmu tidak akan memberikan sebagian darinya sebelum kalian menyerahkan seluruh dari dirimu. Ya, jadi memang harus total. Maksud beliau adalah mengatakan bahwa dalam mencari ilmu tidak bisa setengah-setengah. Ya, memang harus totalitas. Kemudian yang keempat, hindari perselisihan. Ya, di dalam majelis-majelis ilmu. Ya, kita punya rujukan 4 imam mazhab. Ya, keempat imam mazhab itu meskipun mereka mempunyai berbagai perbedaan dalam pandangan-pandangan mereka tentang ilmu-ilmu fikih, ya, mereka begitu saling menghormati. Ya, Imam Syafi'i beliau berguru pada Imam Malik. Ya, tetapi dalam beberapa pandangan beliau berbeda dengan Imam Malik. Demikian pula dengan Imam Ahmad bin Hanbal, ya, atau kita kenal dengan Imam Hambali. Beliau banyak berbeda dengan pandangan tentang persoalan fikih dengan guru beliau yaitu Imam Syafi'i. Tapi mereka imam-imam mazhab itu saling menghormati luar biasa. Ini namanya adab di mana mereka mengetahui bahwa memang ada dalam ilmu agama ini hal-hal yang kita boleh berbeda. Ya, ada hal-hal yang kita tidak boleh berbeda, tapi ada hal-hal yang kita boleh berbeda. Dalam hal-hal yang prinsip, ya, dalam hal-hal yang pokok, kita tidak boleh berbeda. Ya, dalam usuluddin istilahnya, ya, tidak boleh berbeda kita. Tapi dalam hal-hal yang sifatnya furu', ya, dalam hal-hal yang sifatnya cabang, kita boleh berbeda. Nah, disinilah, ya, diperlukan adanya toleransi. Ya, toleransi bukan hanya kepada orang selain Islam, tapi dalam sesama kita kaum muslimin. Kita pun diperlukan adanya toleransi dalam hal-hal yang bersifat furu', dalam hal-hal yang bersifat cabang. Di sini kita boleh berbeda, ya, karena ini sifatnya istihadiyah, tergantung ulama siapa yang diikuti. Kemudian yang kelima, yang terakhir, ya, menuntut ilmu itu harus tuntas, ya, tidak boleh atau upayakan jangan setengah-setengah, ya, jangan berhenti di tengah jalan, sebagaimana yang disampaikan dalam satu hadis tadi.
bahwa kewajiban menuntut ilmu ini sampai usia kita selesai di atas muka bumi ini tidak pernah berhenti. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya, jadi sampai kita benar-benar paham sehingga kemudian ilmu itu bisa kita sampaikan kepada orang lain, ya, kepada keluarga kita minimal, ya, atau kepada siapapun. Baik, itu yang saya sampaikan pada pagi hari ini sebagai tambahan dari ibadah salat subuh kita. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.